Oke, baik kita lanjutkan. Untuk yang oligosakarida, ya, namanya juga oligosakarida, tadi monosakarida, oligosakarida ini jadi lebih dari 2 sampai 10 monosakarida berikatan dengan ikatan glikosidik. Jadi antara satu gula dengan gula yang lainnya, ya contohnya adalah glukosa, satu glukosa dengan glukosa yang lainnya ketika dia akan membentuk pati itu adalah polisakaridanya atau bentuk oligosacaridanya misalnya dextrin. Nah, dia akan berikatan satu dengan yang lainnya dengan ikatan yang kita sebut sebagai ikatan glikosidik. Jadi ingat-ingat ya, ikatan yang ada di karbohidrat ini ya untuk membentuk satu gula dengan gula yang lainnya, berikatan satu dengan yang lainnya itu kita sebut sebagai ikatan glikosidik. Contohnya apa? Contohnya adalah sukrosa. Ya, jadi dari glukosa dengan fruktosa. Jadi glukosa dan fruktosa berikatan satu dengan yang lainnya dengan ikatan glikosidik, ya, dan seterusnya. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk sukrosa ini yang kita sebut sebagai saccharose, ya ini adalah ikatan glikosidiknya. Nah, ini adalah ikatan glikosidik antara 1 dan 2 di sini ya. Nah, sukrosa ini kita banyak temukan di tebu dan bit, ya gula-gula tebu dan gula-gula bit. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai gula invert. Gula invert itu apa sih sebetulnya? Ya, gula invert ini adalah gula ya hasil reaksi hidrolisis sukrosa. Jadi sukrosa tersebut dihidrolisis, ya. Nah, nanti di dalam gula tersebut ada campuran antara glukosa dan fruktosa. Sekali lagi ya, gula invert ini adalah intinya adalah campuran dari glukosa dan fruktosa hasil dari reaksi hidrolisis dari si sukrosa. Jadi sukrosa dihidrolisis akan menghasilkan glukosa fruktosa dan glukosa fruktosa itu merupakan gula invert dalam campuran tersebut. Nah, biasanya ini dikatalisis oleh enzim invertase atau asam. Nah, gula invert ini dia memiliki keunggulan ya. Bentuknya itu cair. Kalau sukrose itu biasanya memadat atau mengkristal. Tapi kalau gula invert ini dia bentuknya itu cair sehingga dia lebih mudah larut di dalam air. Nah, kemudian gula invert ini juga dia memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi. Kenapa? Di situ mengandung fruktosa. Ya, fruktosa itu merupakan gula yang tingkat kemanisannya itu paling tinggi dibandingkan monomer-monomer gula lainnya, dibandingkan disakarida gula lainnya. Itu adalah fruktosa. Sehingga ketika sukrosanya itu dia dihidrolisis, dia mengandung fruktosa yang mana tingkat kemanisannya itu lebih tinggi dibandingkan gula-gula lainnya. Sehingga gula invert ini juga dia memiliki rasa yang lebih manis seperti itu. Kemudian ada juga maltosa. Maltosa ini kita bisa temukan dari ekstrak kecambah barley atau malt atau sereal lainnya ya. Maltosa ini dihidrolisis secara parsial ya, dia akan menghasilkan yang kita sebut sebagai sirup maltosa. Ya, baik dengan menggunakan enzim ataupun dengan menggunakan asam ya. Kemudian manfaatnya ini untuk sirup ya, sirup jagung, ada juga disebut sebagai sirup jagung, sebetulnya itu ada sirup maltosa, kemudian kombinasi pemanis gitu ya. Intinya sirup maltosa ini digunakan untuk pemanis. Nah, tadi maltosa biasanya umumnya ada di malt. Sekarang laktosa. Laktosa ini adanya di susu ya. Jadi susu dari semua jenis mamalia ya itu dia pasti mengandung laktosa. Nah, contohnya adalah susu sapi. Itu sekitar 4,5% itu laktosa. Dan ASI sebetulnya dia mengandung laktosa dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan susu sapi, yaitu sekitar 6,0% laktosanya. Nah, sifat laktosa ini dia mudah menyerap flavor, ya, aroma dan juga pewarna. Sehingga kalau kita lihat bahwa susu itu sebetulnya kita bisa tambahkan flavor apapun, kita bisa tambahkan aroma apapun, ya, pewarna apapun, karena sifat dari laktosa ini yang dia mudah sekali menyerap flavor, aroma dan pewarna. Kemudian laktosa ini sebetulnya dia tidak bisa difermentasi oleh yeast. Nah, ada juga, jadi gini, ada bayi-bayi yang dia ketika mengkonsumsi gula yang biasa, ya,
ataupun mengkonsumsi ASI yang mana dia mengandung laktosa, si bayi-bayi tersebut dia akan diare. Kenapa bayi-bayi tersebut dia diare? Karena di dalam ususnya itu dia tidak mengandung laktase. Laktase ini dia yang memecah si laktosa. Gitu. Jadi otomatis di situ ya si laktosa tersebut dia tidak dipecah oleh laktase sehingga dia akan berada di usus tersebut. Nah, di usus tersebut kan dia mengandung banyak sekali mikroorganisme. Nah, mikroorganisme. Nah, nanti mikroorganisme itu dia akan memakan si laktosa sehingga dia akan menghasilkan gas. Nah, kemudian dan juga nanti pencernaan si bayi tersebut dia tidak baik. Ya. Jadi itu, jadi lactose intolerance namanya. Jadi bayi-bayi yang tidak bisa minum susu biasa, ya. Maka dari itu biasanya si laktosa ini untuk bayi-bayi yang lactose intolerance itu dihilangkan si laktosanya di dalam susu, ya. Itu sekilas tentang lactose intolerance. Nah, kemudian ada rafinosa. Rafinosa ini monomernya adalah fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Jadi lengkap ya, ada fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Sumbernya ada di mana? Ada di gula bit, ada di bungkil biji kapas, ada di kedelai, ada di kelapa. Nah, dan kita bisa membuat bergantung kebutuhan. Nah, kalau menggunakan asam lemah, kita bisa mendapatkan fruktosa dan melibiosa. Melibiosa ini berbeda dengan maltosa, ya. Melibiosa jadi bukan maltosa, berbeda dengan laktosa maksudnya. Kalau laktosa itu glukosa plus galaktosa. Melibiosa itu juga sama, glukosa plus galaktosa. Tetapi si melibiosa kalau kita lihat di sini ikatannya, ya. Ikatannya itu adalah ini, C1 dengan yang si C6. Itu yang kita sebut sebagai melibiosa. Ya, jadi ada fruktosa, kemudian ada melibiosa. Kemudian rafinosa juga bisa dikonversi dengan maltase, akan menghasilkan galaktosa, kemudian sukrosa. Seperti itu. Sukrosa itu adalah glukosa plus fruktosa. Nah ini selubiosa. Jadi selulosa yang ada di dinding sel tanaman, ya, itu bentuk disakaridanya itu adalah selubiosa. Bentuk disakarida ataupun bentuk oligosakaridanya itu kita sebut sebagai selubiosa. Nah, jadi seperti itu ya. Sekali lagi, selulosa atau oligomer dari si selulosa itu adalah selubiosa. Ini ada sifat-sifat dari gula. Ketika kita lihat dari penampakan dan kelarutannya, semua gula itu berwarna putih ya, yang sudah dimurnikan ya sebetulnya. Kemudian dia akan membentuk kristal, kemudian dia larut sebetulnya dalam air. Kenapa? Karena di situ mengandung gugus hidroksi. Nah, kemudian tingkat kemanisannya, semua gula memberikan rasa manis dengan tingkat kemanisan berbeda. Nanti akan saya tunjukkan tingkat kemanisan dari masing-masing gula. Kemudian hidrolisis, ya, hidrolisis disakarida dengan air, dia akan menghasilkan monosakarida misalnya. Kemudian polisakarida dengan menggunakan air akan menghasilkan disakarida ataupun monosakarida. Kemudian pengaruh panas. Jadi gula ketika kita ingin membentuk karamel itu sebetulnya adalah gula yang kita panaskan. Ya, ketika gula tersebut kita panaskan, dia akan terjadi reaksi namanya karamelisasi. Ya, warnanya itu akan berubah menjadi kecoklatan seperti itu, dan aromanya atau flavornya itu akan semakin kuat. Kemudian warnanya itu menarik ya untuk kita konsumsi, untuk kita makan. Kemudian ada juga gula-gula ya, gula-gula ini dia mampu untuk mereduksi atau yang kita sebut sebagai reducing sugars. Reducing sugars ini adalah gula-gula biasanya monomer. Ya, dia yang mengandung gugus aldehid dan dia juga bisa mengandung gugus koton. Nah, tolong ditambahkan di catatan kalian terkait gula prereduksi, bagaimana cara mengukur gula prereduksi ini, kemudian prinsip kerjanya itu seperti apa sih, ya? Atau gambaran umum dari gula prereduksi itu apa, jenis-jenisnya itu apa, ya? Nah, ini tingkat kemanisan dari si gula. Gula-gula ini dia memiliki tingkat kemanisan yang berbeda-beda.
seperti yang saya sudah jelaskan, fruktosa itu memiliki tingkat kemanisan itu 170. Kalau misalnya 100% itu adalah sukrosa atau gula pasir, ya fruktosa itu lebih manis daripada gula pasir pada konsentrasi yang sama. Kemudian gula invert, jadi gula yang sudah melalui proses hidrolisis ya, sebetulnya dari sukrosa dia dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa, ini dia memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi, yaitu sekitar 130% ya. Kalau glukosa, maltosa, galaktosa, bahkan laktosa, ini galaktosa yang ada di dalam susu, yang saya sudah sebutkan bahwa laktosa ini sebetulnya gula yang tidak terlalu manis. Ya, jadi tingkat kemanisannya itu hanyalah 15%. Ini di bawah dari sukrosa. Nah, jadi idealnya biasanya untuk mengganti sukrosa gimana nih? Gitu. Nanti ada yang kita sebut sebagai HFS. Nanti akan kita bahas ya. HFS itu apa? HFS 55 itu dia memiliki tingkat kemanisan yang sama dengan sukrosa. Artinya 55% itu adalah fruktosa dan 45% itu adalah glukosa. Dan itu setara dengan sukrosa. Nah, kemudian gimana kalau gula-gula yang poliol atau gula-gula alkohol? Yang setara dengan sukrosa di sini adalah arabinitol, ya. Kemudian ada xylitol. Nah, xylitol itu dia memiliki tingkat kemanisan yang sama dengan sukrosa, ya 100%. Nah, ini reaksinya adalah reaksi hidrogenasi dari silosa. Silosa dihidrogenasi akan menghasilkan xylitol. Ya, jadi silosa sekali lagi tadi kita dapatkan dari tongkol jagung. Ya, tongkol jagung itu mengandung silan dan silan ketika dihidrolisis dia akan menghasilkan silosa. Dan silosa kemudian dihidrogenasi menghasilkan xylitol atau bisa juga prosesnya namanya itu fermentasi. Nah, kemudian ada pemanis-pemanis yang yang sintetik, yang mana dia memiliki tingkat kemanisan yang berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan dengan sukrosa. Ya, gula pemanis sintetis ini sangatlah berbahaya dan itu gula pemanis ini dia sebagai pemicu penyakit kanker. Contohnya adalah sodium siklamat. Itu bisa 15 sampai 31 kali manisnya dibandingkan dengan sukrosa. Bahkan sakarin itu bisa sampai 240 sampai 350. Nah, ini ada lagi yang tingkat kemanisannya itu sampai 4100, yaitu 1N propoksi 2 amino 4 nitrobenzen. Itu gula-gula ini memang memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi dan dia memiliki indeks glikemik yang rendah, ya tidak setinggi dengan glukosa dan ya mungkin aman untuk penyakit diabetes, tetapi ada penyakit-penyakit yang lainnya mungkin bermunculan. Salah satunya adalah penyakit kanker yang bisa disebabkan oleh pemanis-pemanis sintetis ini. Nah, kemudian ada pemanis-pemanis lainnya, tetapi dia memiliki tingkat kemanisan yang jauh lebih tinggi dibandingkan sukrosa. Dan ini aman sebetulnya dikonsumsi oleh manusia. Ya, contohnya ini ada monelin, taumatin, kemudian steviosida, kemudian osladin, ada pilodosin, ada glycyrrhizin. Ya, nah yang umum itu mungkin kalian pernah dengar tentang gula stevia. Gula stevia ini adalah gula yang didapatkan dari daun stevia rebaudiana, itu memiliki tingkat kemanisan 300 kali lipat daripada sukrosa. Ya, dan ini sebetulnya gula yang aman dibandingkan kalau kita menggunakan pemanis-pemanis alami yang pemanis-pemanis sintetik yang dibuat dengan reaksi kimia. Nah, ini contoh tanamannya ya, tanaman-tanaman dari gula-gula alami yang memiliki tingkat kemanisan. Jadi gula-gula itu nggak cuma didapatkan dari tebu, dari umbi-umbian, dari jagung dan sebagainya. Ini bisa juga didapatkan dari buah-buah seperti ini ya, bahkan dari daunnya. Ini contohnya adalah stevia. Stevia ini dari daunnya ya, stevia rebaudiana. Nah, yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah polisakarida.